Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Penguasa alam raya, Maha Agung, Maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tersurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Suri Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Apa kabar sahabatku semua? Semoga dalam keadaan taatan, sehat dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah mampukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar saat diberi ujian. Satu pesan dari kami, Allah Maha tahu betapa sakit yang hati merasakan ketika kamu sudah tak berdaya. Ingatlah bahwa kamu punya Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Orang yang rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang baik dan mulia. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, tetapi dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan antara sesama manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan dalam sholat lainnya. Maka dari itu yang diperoleh hanyalah payah dan letih belaka. Rasulullah menyatakan, berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungannya hanya diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hatinya tidak sholat, ia tidak akan mendapatkan hikmah dari sholat tersebut. Sholatnya pun tidak menambah dekat pada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'ad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tampaknya telah memprediksi zaman sekarang. Isyaratnya adalah bahwa meskipun mayoritas orang Islam adalah muslim dan banyak yang sholat, ada beberapa orang yang masih melakukan perbuatan buruk dan mungkar. Ironisnya, kejahatan seperti tindak KKN, perzinahan dan lainnya tidak menurun dari hari ke hari, malah sebaliknya meningkat dari segi kuantitas dan kualitas. Meskipun demikian, jika sholat dapat dilakukan dengan cara yang benar dan baik, dengan mempertimbangkan syarat rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka akan ada manfaat yang sangat besar baik untuk individu maupun masyarakat luas. Misalnya, menunjukkan rukun qauli, bacaan dalam sholat akan membuat orang lebih sulit untuk berbicara bohong, memfitnah, dan hal-hal yang buruk lainnya. Karena itu adalah bagian dari rukuk fi'li atau gerakan dalam sholat. Seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk menjamah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan kakinya tidak boleh berjalan kecuali yang diridhoi Allah. Itu yang berlaku untuk bagian tubuh lainnya, karena jiwanya adalah manifestasi dari rukun qalbi, kekhusyuan hati. Penyakit rohani seperti hasud, iri, dengki, dendam, dan sombong tidak akan mudah menyerangnya. Sujud adalah contoh lain. Sujud adalah bentuk penghambaan ketaatan tertinggi bagi seorang muslim, karena posisi sujud adalah dengan kepala di lantai
Orang yang bersujud menunjukkan bahwa mereka bersedia meletakkan kepala mereka yang terhormat di atas lantai yang diinjak oleh kaki. Ini menunjukkan bahwa orang yang sujud itu telah memutuskan untuk mengikuti peraturan yang ada dalam hukum Islam. Misalnya tidak boleh menipu atau mencuri timbangan atau takaran, dan bisnis harus dilakukan dengan jujur. Untuk memperjuangkan kaum lemah, seorang politisi harus mengutamakan etika. Selain itu, dia berusaha mengemban amanah sebagai pemimpin. Rasulullah mengaitkan sholat 5 kali sehari semalam dengan mandi untuk membersihkan kotoran tubuh. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali? Apa masih kotor badanmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itulah juga sholat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga Allah mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir dan selalu patuh padanya. Semoga Allah melampaukan rezeki kita, bahagian kita, hidup kita dalam ketaatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.